Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka sosialisasi pemakaian masker serta serah terima kunci rumah tahan gempa sebanyak 65.000 unit di Desa Terata, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah pada hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2020 yang akan bersama-sama kita mulai. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT dan untuk memohon keberkahan serta kelancaran acara ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ma'rif Ma'mun Diranse. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, direncanakan sukses dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع يا بديع يا بديع يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تعطينا يا الله من حيث لا نحتسب وترزقنا يا الله من حيث لا نحتسب وتعطينا الفرصة الخير من حيث لا نحتسب وسهل أمورنا ونور قلوبنا
واختم بالصالحات أعمالنا بعفوك وكرمك يا عزيز يا غفار. Ya Allah, bersama anak yatim, bersama menteri, bersama pejabat negara, masyarakat dan ulama, kami duduk di tempat ini, bersimpuh di tempat ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, redailah pekerjaan kami, jauhkanlah kami dari kemurkaan-Mu, angkatkanlah kepada kami bala bencana yang menjadi kesulitan kami dan menjadi apa yang menjadi kesulitan kami. Bala ini ya Allah merupakan ujian darimu, kami terima sepenuhnya ya Allah. Angkatkanlah sekarang ini, jauhkanlah kami dari bala bencana, luluskanlah dari segala ujian kami ya Allah. Ujian adalah kami tahan, tetapi mohon Allah memberkahi, mengangkat segala macam bala bencana. Allah marfa'anal bala wal waba, Allah marfa'anal bala wal waba bi'afwika wa karamika ya aziz ya ghaffar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih al-imam wal ummata wal ra'i wal ra'iyah wa alif baina qulubihim bil khair wa adfa syarra ba'dihim Allah. Allahumma antal alimu bi sarairina fa aslihha wa antal alimu bi dhunubina faghfirha. La turana haitsu nahitana wa la tubqidna haitsu amartana. A'izzana bit ta'ah wa la tudhillana bi ma'siyatik. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang oleh Bupati Lombok Tengah, Bapak Haji Muhammad Suhaili FDSH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengkaruniakan kebahagiaan, kesejahteraan buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta pejabat eselon 1 di lingkup Kemenko PMKRI yang kami hormati dan banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati juga Bapak-bapak anggota Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati para pejabat dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, PDTT, Kementerian Sosial, BNPB, yang kami hormati rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah, yang sama-sama kita hormati juga Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tuang guru, para ustaz, nini mami, bapak-bapak, ina ama, tua sai, sanak bija, ari kakak, keluarga kami, masyarakat Lombok Tengah yang berkesempatan hadir. Singkatnya, hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bapak Menteri yang kami hormati dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berbagai macam karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini bersama-sama dengan pemimpin kita, antara pemimpin, umara, ulama, dan masyarakat bertemu hari ini dalam suasana silaturahim. Mudah-mudahan fadilat, kelebihan, manfaat, dan hikmah silaturahim akan tercurahkan kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya saya Suhaili Fadl Tahir, Pak Menteri, mewakili keluarga kami masyarakat Lombok Tengah, menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang di Dusun Muntung Dau, Desa Teratak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teriring doa dan harapan tentunya, semoga Bapak Menteri dan rombongan selama berada di tengah-tengah kami kan senantiasa di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan kami masyarakat sangat amat bersyukur sekali dan berterima kasih sekali, serta menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri dan rombongan atas perkenan Bapak Menteri untuk hadir di tengah-tengah kami. Lebih-lebih seperti Bapak Menteri maklumi bahwa kami masyarakat Lombok Tengah dan beberapa kecamatan, 9 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah adalah bagian daripada wilayah Nusa Tenggara Barat yang beberapa waktu yang lalu dikaruniakan rahmah ujian oleh Allah berupa bencana gempa bumi. Dan kehadiran Bapak Menteri hari ini sungguh merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa, sekaligus ini adalah peluang bagi kami untuk mendapatkan pelipur lara ataupun takziah, tausiah, nasihat, bimbingan, dan tuntunan kepada kami masyarakat Lombok Tengah yang bagian daripada yang terkena ataupun yang terdampak gempa bumi bila hari. Dan ini sungguh akan bisa menjadi kami semua masyarakat Lombok Tengah untuk bagaimana terus bangkit dari musibah yang selama, lebih-lebih sekarang ini juga Lombok Tengah termasuk juga bagian daripada daerah yang terkena musibah ataupun sekarang yang corona ini. Dan Bapak Menteri hajatannya juga hadir pada hari ini adalah memberikan arahan, bimbingan, tuntunan, dan mengajak kita semua untuk bagaimana ikut andil partisipasi ikhtiar secara maksimal menghalau ataupun meminimais atau juga bagaimana memutus mata rantai penularan COVID-19 di bumi Nusa Tenggara Barat, di bumi ataupun di negeri Republik Indonesia ini. Hadirin yang kami muliakan, kami sangat berterima kasih atas perkenan Bapak Menteri hadir di tengah-tengah kami, dan kami mohon maaf pada Bapak Menteri dan rombongan kiranya dalam penyelenggaraan ini berbagai macam kekurangan dan kesalahan yang ada disengaja maupun tidak disengaja. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Menteri berada di tempat ini insya Allah akan tetap berada di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan bacakan daftar bantuan-bantuan yang telah dihimpun oleh Menko PMK Republik Indonesia bersama kementerian lembaga terkait. Di antaranya, 1. Bantuan dari BNPB berupa masker kain 1 juta pieces, masker revolusi mental 4.000 pieces
yang akan diserahkan kepada satu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Bayangkari Polda Nusa Tenggara Barat, Ketua Persib Korem 162 Wirabakti, Ketua Jala Senastri Lan AL, Ketua Pia Ardia Garini 11 Lanut Zam, Ketua PW Aisyah NTB, Ketua Fataya NU NTB, Ketua Muslimat NU NTB, Ketua Taruna Dadara Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya, bantuan dari Kementerian Kesehatan berupa masker sebanyak 120.000 pieces, sejumlah alat peraga, makanan tambahan balita 500 kg, makanan tambahan ibu hamil 500 kg. Bantuan dari Kementerian Agama berupa bantuan 50 juta rupiah untuk TPQ Al-Munawar Desa Teratak, bantuan 60 juta rupiah untuk Pondok Pesantren Darus Salimin Desa Mantang, bantuan Basnas Kabupaten Lombok Tengah sebesar 1,2 miliar rupiah, masker kain 5.000 pieces, beras senilai 10 juta rupiah, bantuan Al-Quran 40 pieces untuk TPQ Al-Munawar dan Ponpes Darus Salimin, gedung workshop keterampilan MAN 1 Lombok Tengah senilai 2,7 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Sosial berupa paket sembako sejumlah 1.200 paket, motor VR 1 unit, dan penerima simbolis kartu peserta BP Jam Sostek BPJS Ketenagakerjaan Non-ASN di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bantuan dari Kemendes PDTT berupa penerimaan simbolis BLT Dana Desa Teratak tahap kedua bulan keempat untuk 328 kakak sebesar 98 miliar 400 juta rupiah. Bantuan untuk 108 ponpes di Kabupaten Lombok Tengah dengan total 1,2 miliar rupiah, masing-masing ponpes sebesar 15 juta rupiah. Dari KPPA, bantuan buku tulis bagi siswa 300 PCS di Desa Teratak dan Desa Mantang. Bantuan dari Kemendikbud berupa 5 paket APE PAUD untuk 5 lembaga, 1 paket rehab ruang kelas PAUD, PHBS 5 paket, 130 paket school kit SD, 10 unit tenda darurat, 1 paket bantuan pusat keunggulan COE sektor hospitali SMK Pariwisata di Mandalika sebesar 3 miliar rupiah. Bantuan yang mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan 3 paket sebesar 100 juta rupiah. Bantuan bakat minat 3 paket sebesar 80 juta rupiah. Bantuan budaya kerja 2 paket sebesar 100 juta rupiah. Penyaluran PIP 2020 di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 27 miliar 174 juta 50 ribu rupiah diberikan kepada SD, SMP, SMA, dan SMK. Penyaluran PIP 2020 di Kecamatan Batu Kliang Utara sebesar 1 miliar 604 juta 725 ribu rupiah disalurkan kepada SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kunci rumah tahan gempa sebanyak 65.000 unit. Dan rumah unit tersebut atau rumah tahan gempa tersebut dari DSP BNPB tahun 2018-2019. Dan selanjutnya untuk penyerahan secara simbolis, kami mohon perkenan yang terhormat Menko PMK Republik Indonesia didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Lombok Tengah untuk mengambil tempat. Ibu. Ya, makasih Bu. Penyerahan yang pertama, masker akan diterima perwakilan oleh Ketua Bayangkari Polda Nusa Tenggara Barat dan Ketua Persib Korem 162 Wirabakti. Kami persilakan untuk menuju ke atas panggung. Sekali lagi kami mohon perkenan kepada yang terhormat Menko PMK Republik Indonesia didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Lombok Tengah untuk mengambil tempat untuk berkenan menyerahkan bantuan. Kami
Kami ulangi, pertama untuk penyerahan bantuan masker dari BNPB akan diserahkan atau diterima oleh perwakilan oleh Ketua Bayangkari Polda Nusa Tenggara Barat dan Ketua Persib Korem 162 Wirabakti. Juga diterima perwakilan dari Taruna Dadara Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya penerima bantuan PMT Balita atas nama Satria Utama. Kemudian disusul oleh penerima bantuan PMT Ibu Hamil perwakilan atas nama Dian Kurnia. Pak tengah Pak. Pak tengah Pak. Siap. Selanjutnya bantuan PMT Ibu Hamil atas nama Dian Kurnia. Selanjutnya untuk Desa Bantang, bantuan PMT Balita diterima perwakilan atas nama Bayina Gempita. Selanjutnya bantuan PMT Ibu Hamil atas nama Liana Putri. Selanjutnya bantuan alat peraga akan diterima oleh Kepala Puskesmas Teratak. Tengah Pak. Bapak. Pelan Pak. Selanjutnya bantuan 50 juta rupiah akan diterima oleh Ustadz Munawar TPQ Al Munawar. Selanjutnya bantuan sebesar 60 juta rupiah akan diterima oleh Ustadz Munawir dari Ponpes Darus Salimin. Kemudian Basnas Kabupaten Lombok Tengah akan diterima oleh Nanda Noval Arya Kusuma. Selanjutnya beras dan paket sembako untuk Desa Teratak akan diterima oleh Kepala Desa Teratak. Selanjutnya paket sembako berada di Dinas Sosial Provinsi akan diterima oleh Kepala Desa Sepaket Bapak Sihabudin ST dan Kepala Desa Montang Bapak Lalu Oktavian Miraja. Bapak tengah Pak. Kemudian penyerahan motor VR 1 unit akan diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Dan untuk penyerahan simbolis kartu peserta BP Jam Sostek BPJS Ketenagakerjaan non-ASN di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mohon berkenan yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menyerahkan kepada perwakilan secara simbolis atas nama 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dan yang terakhir, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, simbolis BLT Dana Desa Terata diserahkan kembali, mohon berkenan yang terhormat Menko PMK Republik Indonesia yang akan diterima secara perwakilan atas nama 1 Doni Ratul Fahrizal. Selanjutnya Ruk Arianti. Selanjutnya penyerahan AP PAUD dan rehab ruang kelas PAUD diterima oleh kelompok bermain Ashifa Bapak Rafiim, PHBS Kepala SDN Rarantik, dan bantuan COE Kepala SMKN 3 Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya penyerahan secara simbolis kunci rumah tahan gempa sebanyak 65.000 unit yang akan diterima perwakilan atas nama 1 Hairul Amri. Selanjutnya John Karti. Selanjutnya Saparwadi Effendi. Selanjutnya Naharudin SPD. Dan yang terakhir penyerahan cenderamata untuk Menko PMK Republik Indonesia dari warga Kampung Sehat Kelana Ijo Berseri, Desa Sepakai, Kecamatan Pringgaratan, yang merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Malang, yang merupakan bimbingan skripsi Bapak Menko PMK Republik Indonesia semasa menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah. Terima kasih. Dan usai ini kami mohon berkenan yang terhormat Menko PMK Republik Indonesia berkenan untuk menyampaikan sambutan. Tapi sebelumnya kami mohon berkenan untuk foto bersama dengan perwakilan para penerima kunci rumah tahan gempa sebanyak 26.000 unit. Tenang aku nggak? Aman nih. Aman. Dan usai foto bersama, sekali lagi kami mohon berkenan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP nantinya berkenan untuk menyampaikan arahan sekaligus sosialisasi penggunaan masker. Ya, Bapak. Dan kepada para pendamping kami persilahkan untuk duduk kembali. Aduh, HP-nya siapa? Ambil aja. Udah. Ada yang bagus. Udah balik lagi. Dan sebelumnya Bapak Ibu hadirin kami hormati akan diawali dengan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Menteri, tadi saya sudah mewakilkan pada Bupati Lombok Tengah karena kami punya kebiasaan di NTB ini sambutan nggak usah panjang-panjang. Karena kadang-kadang banyak sambutan masyarakat nggak mau mendengar, akhirnya lihat HP semua. Tapi kita punya menteri yang luar biasa bersahaja. Mudah-mudahan kedatangan beliau seperti dikemukakan oleh Pak Bupati tadi akan mendatangkan banyak kebaikan buat kita bersama. Ini ada kadis pendidikan saya juga, Pak Bupati, semalam kami bicara di Mandalika. Sebelum jadi Menteri Koordinator PMK ini, Pak Menteri ini jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saya bertanya, apa pengalaman beliau yang paling berkesan dan paling menantang ketika menjadi Menteri Pendidikan? Beliau dengan penuh kesahduan mengatakan memperhatikan nasib guru dan ketidakmerataan sarana dan prasarana. Ini luar biasa, Pak Menteri, betapa bencana corona ini mengajarkan pada kita bahwa ternyata mendidik anak-anak itu nggak gampang.
selama ini kita tidak memperhatikan nasib guru-guru kita dengan status yang tidak jelas, dengan imbalan yang tidak memadai. Dan saya langsung tugaskan Pak Kadis Pendidikan kami untuk memikirkan mudah-mudahan guru-guru mendapat perlakuan yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya tidak usah panjang-panjang karena yang hadir di tengah kita ini orang yang luar biasa. Dan saya kira dengan penuh rasa hormat, rasa bangga kami dari NTB merasa bersyukur orang seperti Pak Menteri dan bukan sekali ini saja mungkin akan datang. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi waktu beliau untuk berbagi pengalaman, kisah indah tentang hidup dan kehidupan di negeri, di daerah yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama arahan sekaligus sosialisasi penggunaan masker oleh Menko PMK Republik Indonesia yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, teman baik saya, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, para alim ulama yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati para anggota Forum Kopimda, ada Pak Danrem, ada Pak Kapolda, Bapak Bupati Lombok Tengah, para perwakilan dari kementerian, ada Pak Dirjen Kementerian Desa, ada dari PMK, dari Sekretaris Kabinet, Pak Yuli Arsono, terima kasih Pak Yuli atas kehadirannya, dan para debat yang mewakili kementerian dan lembaga yang lain, dan Ibu sekalian, hadirin sekalian yang berbahagia. Sambutannya Pak Gubernur sudah mewakili saya sebenarnya, singkat tapi Pak sangat padat gitu. Jadi tadi Pak Gubernur menyinggung saya sebelum ini menjadi Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan setahu saya, seingat saya, selama gempa saya 3 kali ke Lombok, di Nusa Tenggara Barat ini, termasuk ke Sumbawa Barat. Sumbawa Barat, dari Sumbawa ya Pak, naik kendaraan berapa jam itu ke Lombok Barat untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah pada waktu itu berada di dalam penanganan yang cepat sehingga bisa segera dilaksanakan untuk kegiatan proses belajar mengajar, termasuk saya ngedrop tenda waktu itu, termasuk ada pondok pesantren yang saya dicegat, pesantren mana itu ya, minta tenda ke saya. Saya bilang ini saya Pak Menteri Agama ini. Pak Menteri Agama belum datang, ya sudah, saya minta untuk dibantu tenda, walaupun dari Kemendikbud tidak apa-apa, ya semua untuk kepentingan siswa semuanya. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi lagi, tapi sudah tidak lagi menjadi Mendikbud, tetapi jadi Menko PMK. Mungkin tadi banyak yang tanya, ini kok bantuan-bantuannya dari Menteri kok yang menyampaikan Menko. Jadi semua kementerian yang tadi memberikan bantuan itu berada di bawah koordinator Kemenko PMK. Jadi Kemenko PMK itu membawai 7 menteri dan 15 lembaga. 7 menteri itu mulai Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Olahraga, Pemuda Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, kemudian mana apalagi yang belum satu, Kementerian Agama, dan ya jadi ada 7 kementerian. Kemudian ada lembaga, salah satu lembaga itu adalah BNPB, bencana. Jadi kebencanaan itu juga di bawah koordinator Kemenko PMK, termasuk jam sostek, BPJS, kesehatan maupun BPJS tenaga kerja itu juga di bawah Kemenko PMK. Memang urusannya banyak, tapi mengkoordinasi semua ini, semua kegiatan yang sifatnya itu untuk pembangunan manusia dan kebudayaan itu supaya sinkron, supaya terkendali di lapangan, supaya terkoordinasi, maka Kemenko PMK lah yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi koordinator semua kegiatan, termasuk dalam penanggulangan bencana, penyelesaian masalah rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa bumi di NTB ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sudah berdasarkan laporan dari Pak Danrem tadi, sebanyak sudah 65.000 unit gitu, dan sudah selesai dibangun, dan saya ucapkan selamat kepada yang sudah selesai,
dan mohon betul-betul segera dihuni dan dirawat yang baik gitu. Karena bangunan yang baik itu tidak bisa dijamin akan bisa digunakan dalam waktu yang lama kalau perawatannya tidak baik. Kelemahan kita kadang-kadang adalah suka membangun tapi sulit merawat. Ya. Suka kawin tapi susah ngasih makan. Jadi ini tidak boleh. Jadi kalau kita memang bisa membangun, harus juga merawat. Sebagaimana kalau kita nikah juga harus sanggup untuk menjamin, memberikan jaminan. Ya. Jadi sekali lagi merawat. Pemerintah sudah membangunkan, ibu bapak sekalian. Sekarang bagaimana supaya rumah-rumah itu terawat dengan baik agar bisa, insya Allah rumah-rumah itu sudah tahan gempa sehingga, dan mudah-mudahan tapi jangan sampai ada lagi gempa di NTB ini. Tetapi seandainya Allah mengendaki, insya Allah itu jauh lebih aman, lebih nyaman dibanding yang kejadian yang dialami sebelumnya. Memang masih ada yang tersisa dan sekarang sudah ada Impres nomor 7 tahun 2020 sudah selesai ditandatangani sehingga nanti Pak Danrem dan Pak Kapolda dan BNPB, Pak Gubernur, Pak Bupati semuanya nanti sudah bisa bekerja lagi mempercepat pembangunan rumah-rumah yang masih tersisa. Tadi Pak Danrem sanggup berapa bulan Pak Danrem? 2 bulan ya? 2 bulan insya Allah selesai. Jadi ini disaksikan semua, Pak Danrem menyanggupi 2 bulan akan bisa selesai semuanya. Bapak Ibu sekalian, itulah tanggung jawab dari pemerintah. Karena itu saya pada kesempatan ini juga menyampaikan salam dari Pak Presiden, Pak Joko Widodo. Karena itu nanti tadi saya mewakili beliau untuk menyerahkan kunci kepada para warga yang sudah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah yang tinggal yang sudah selesai. Yang belum selesai nanti insya Allah akan segera kita susulkan. Kemudian yang penting adalah kita sekarang ini sedang dilanda mendapatkan ujian tadi oleh Bapak Kiai menyampaikan. Ujian itu artinya untuk membuat seseorang itu lulus atau tidak lulus. Jadi sekali lagi wabah COVID-19 maupun gempa itu kita sebagai umat beragama pasti tidak menyikapi sebagai azab, bukan sebagai hukuman dari Allah, tetapi sebagai ujian. Ujian itu risikonya kalau tidak lulus berarti ya nggak naik kelas, tetapi kalau lulus naik kelas. Salah satu yang paling penting apa itu kalau di dalam agama Islam ya lulusnya kenaikan tingkat ketakwaan. Karena manusia terbaik-baik, manusia itu kan yang paling bertakwa kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi di samping itu juga masalah mental, kesiapan untuk bisa menjadi bangsa yang maju itu mesti harus penuh dengan ujian. Kalau ujian itu ya pasti sulit. Kalau ujian kok mudah namanya bukan ujian. Kalau ujian nasional banyak yang protes, Pak Menteri, waktu saya menteri termasuk dari Lombok ini, Pak Mendikbud itu ujiannya kok sulit sekali ujian nasional. Kayak memang ujian kok mudah lah, kalau mudah ya bukan ujian namanya. Ujian ini pasti sulit. Hanya yang penting bagaimana kita lulus bisa menaik pada ujian itu. Tahu ujian untuk Rasulullah. Rasulullah mendapat ujian yang sangat keras dari Allah SWT, tapi hadiahnya apa? Yaitu namanya bisa sejajar dengan nama Allah SWT. Kan? Jadi alam nasroh laka syadrak wa wadhana anka wisraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, akan aku angkat, akan saya muliakan panggilanmu kan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi Allah itu ketika menguji Rasulullah dengan segala tingkatan yang sampai akhirnya Rasulullah dinyatakan lulus. Kenapa? Setiap ada kesulitan, kemudian Nabi bisa menyelesaikan menjadi kemudahan. Tetapi ketika setelah mendapatkan kemudahan, Nabi tidak terhenti. Dia menghadapi ujian lagi yang lebih keras. Kemudian juga datang lagi kemudahan. Setelah kemudahan lagi, dapat ujian lagi yang lebih keras lagi. Naik lagi. Kemudian Nabi bisa menyelesaikan. Itulah maka di dalam Al-Quran diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi sebetulnya tidak hanya 2 itu, berkali-kali itu.
sampai kemudian lulus, kemudian Nabi namanya setara dengan, disejajarkan dengan sebutan Allah. Karena itu kalau kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan, syahadat itu kan menyebut nama Allah sekaligus menyebut nama Nabi. Itu sebagai bentuk penghormatan Allah karena Nabi telah lulus ujian. Sama kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju, yang nanti nama kita diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, kita harus dihadapi dengan ujian-ujian dari waktu ke waktu semakin sulit. Karena itu kita jangan ngeluh kalau dapat ujian, harus kita syukuri. Karena kalau kita diuji oleh Allah berarti kita adalah umat yang dicintai oleh Allah. Kalau tidak dicintai malah dijar-jarnya aja, harus biarkan aja. Malah dilulu ya. Dilulu itu apa? Pokoknya kasih kekayaan, kasih kemudian, kasih fasilitas. Biar aja, biar sampai nanti sepuas-puasnya, tapi nanti pada saatnya Tuhan membuat perhitungan, kan begitu. Itulah bedanya orang yang dekat dengan Allah dengan yang tidak dekat Allah. Jadi ayat kemudian kan fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila sudah selesai mengerjakan urusan itu harus segera bangkit untuk menyelesaikan yang berikutnya, dan kemudian kepada Allah lah tempat kita bersandar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau rumahnya sudah selesai, sudah baik, jangan kemudian alhamdulillah rumah selesai, sudah kita bisa istirahat terus tidur nggak kerja. Tidak. Itu berarti bukan tanda-tanda orang yang selalu haus akan ujian dari Allah. Bahkan kalau menurut saya yang saya pahami ayat itu, sebelum kita menyelesaikan pekerjaan satu, di pikiran kita harus sudah mulai ada pikiran kita setelah ini akan mengerjakan apa lagi. Fa'ila farogta fangsok wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah kita untuk memohon. Saya kira itu tausiah saya. Ini sebagai untuk kita semua. Terima kasih Pak Gubernur yang telah ikut. Saya yakin Pak Gubernur ini hebat, dan bersyukurlah kita NTB punya Pak Gubernur Pak Zulkifli yang punya pengalaman luar biasa, wawasannya luas dan jaringan internasionalnya cukup kuat karena lulusan dari Glasgow, Inggris. Pasti dalam waktu yang tidak lama NTB ini bisa memiliki jaringan internasional untuk mengembangkan ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, masalah masker. Jadi Bapak Presiden sudah meminta kita semua termasuk Menteri, saya diperintahkan ke NTB ini untuk kampanye sadar masker dalam rangka menanggulangi, menekan wabah COVID-19. Kenapa masker? Kan ada 4 protokol kesehatan. Pertama pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Dari 4 ini semuanya penting, harus dilakukan. Tapi biasanya itu kalau semua penting itu kan pasti ada yang sangat paling penting. Yang paling penting adalah masker. Biar kita menghindari kerumunan, kalau nggak pakai masker sama tetap bahaya. Tapi kalau kita sudah pakai masker yang benar, dalam kerumunan, walaupun kerumunan dengan catatan tidak boleh lama-lama, karena itu ini harus memang sudah selesai seperti yang misalnya Pak Gubernur, itu masih bisa ditoleransi. Tapi masker mutlak. Karena apa? Berdasarkan penelitian Kementerian dari WHO, orang pakai masker yang benar dan baik, ya, masker yang benar yang baik itu apa? Ya nutup sampai hidung. Jadi kalau hidungnya keluar namanya nggak pakai masker, itu berjenggot, jenggot kain. Itu insya Allah 65% itu akan terlindungi dari COVID-19 ini. Kecuali kalau dalam keadaan terpaksa, misalnya ceramah seperti saya menyampaikan begini, masih dimungkinkan. Tapi tolong terutama ketika keluar, Ibu Bapak sekalian mohon memperhatikan pakai masker, dan jangan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk tetangga sebelah, dan kita harus saling mengingatkan kalau ada yang tidak pakai masker, mohon diingatkan. Dan selain itu terus juga Pak Presiden, karena itu tadi diserahkan kepada ibu-ibu dari TNI, istri TNI, istri Pak Danrem dan Pak Kapolda, ini sebagai simbol bahwa ibu-ibu yang harus berada di depan sekarang untuk kampanye masker ini. Bapak-bapak agak susah diajak kampanye, tapi ibu-ibu yang paling enak ini. Karena itu ibu-ibu PKK, ibu-ibu dari Muslimat, dari Aisyah, dari kalau wanita Nahdlatul Wathon, Muslimat juga, Muslimat, baik Muslimat NU maupun Muslimat Nahdlatul Wathon,
saya minta untuk berada di depan untuk kampanye, dan sudah kita bantu tadi jutaan jumlahnya untuk dibagi-bagi. Nanti masih kurang Pak Gubernur, nanti akan saya minta untuk bisa mengkonsolidasi untuk mendapatkan tambahan lagi masker-masker. Jadi sekarang yang paling penting masker dulu. Masker ini penting. Karena tidak mungkin kita bisa mengatasi COVID ini dalam waktu dekat sebelum vaksinnya diketemukan, dan vaksinnya yang memang yang vaksin benar. Karena untuk cari vaksin yang benar juga belum tentu. Ya. Karena itu kita masih belum tahu kapan harus selesai wabah ini. Karena itu kita harus ada pilihan pakai masker, terutama kita sudah tidak mungkin juga terus berada di rumah terus, sumpek. Termasuk siswa-siswa anak-anak kita yang nggak sekolah kan juga sudah sumpek tuh ini. Ibu-ibu juga sudah sumpek karena harus mengajari anak-anaknya. Nah, jangankan ngajari satu mata pelajaran, sekarang ibu-ibu kan harus mengajar banyak mata pelajaran ya. Bayangkan, padahal kuliah sekolahnya SD-nya kira-kira 40 tahun yang lalu pelajarannya sudah beda. Kan nggak berat. Sekarang tahu rasanya kan betapa susahnya jadi guru kan, ibu-ibu. Maka tadi Pak Gubernur saya setuju. Segera guru-guru ini segera dibantulah, terutama yang honorer. Saya masih punya utang ketika jadi Mendikbud adalah untuk mengangkat guru-guru honorer. Saya mohon maaf, tapi saya sedang masih tetap mengawal bagaimana supaya pengangkatannya akan terus dilanjutkan. Karena dari 3 juta guru yang ada di sekolah negeri, itu masih ada 700.000 lebih guru honorer yang kita gajinya masih belum pantas. Karena itu Pak Gubernur tadi saya sangat dukung supaya ada inisiatif dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk mengangkat derajat guru. Sekarang kan tahu rasanya tidak enaknya jadi guru, terutama ibu-ibu yang harus mendisiplinkan putranya mengajari. Bayangkan susahnya bagaimana mendidik anak-anak itu. Itulah. Dan kemudian yang penting lagi Bapak sekalian, kita sekarang harus berani keluar rumah dengan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan seterusnya. Karena kalau kita tidak, ekonomi kita semakin lama akan semakin terpuruk. Dan ekonomi terpuruk akan semakin sulit untuk pulih jangka panjang. Yang penting sehat dulu Pak, jangan ekonominya sekarang sehat pakai masker, diamankan dulu terutama. Kalau ada yang sakit segera diobati, dan sudah kita bantu banyak ini, kita siapkan. Tetapi ekonomi juga penting, harus segera dipulihkan. Kan di dalam ajaran agama juga mengajarkan kadal fakru ayakuna kufra. Semakin banyak orang miskin, akan semakin banyak kekufuran. Perilaku kufur itu kan bukan kafir, kufur itu perilaku mungkar lah, perilaku yang tidak, yang akhlak mazmumah, akhlak yang tercela itu. Ya ada pencurian, begal, rampok dan seterusnya. Dan itu nanti urusannya Menko PMK. Kalau sudah banyak orang miskin itu, makanya saya berani betul-betul minta supaya ekonomi harus segera bangkit, termasuk wisata di Mandalika ini, di NTB. Kemarin saya sudah meninjau Mandalika, tadi pagi saya sudah lari-lari di pantai, luar biasa NTB ini. Masih orisinil, masih. Mari kita dorong ekonomi di NTB di bawah pimpinan Pak Gubernur untuk segera bangkit dan pulih, syukur bisa lebih jauh lebih hebat dibanding sebelum wabah COVID-19. Itulah saya kira yang kedua yang berkaitan dengan COVID, dan itu yang terakhir. Yang terakhir saya akan memberi hadiah sholawat. Nanti kalau ada yang, saya yakin ibu-ibu sudah hafal itu lagunya Maher Zain, sholawatnya Maher Zain. Ada yang hafal tahu ini? Pak Bupati pasti hafal ini. Pak Bupati. Dengarkan ya, nanti kita rame-rame. Raqad aina ya syauqan walitaibata darafat ishqan fa'ataitu ila habibi fahta ya qalbu warifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Enggak ada yang sama-sama ini. Qalbun bil haqqi ta'allaq
وبغار قراءة أعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صفا برسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Ya, terima kasih. Suaranya bagus sekali. Katanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada majelis seperti ini, kemudian kita membaca sholawat untuk Rasulullah, itu insya Allah majelis itu diberkahi. Amin. Dan bahkan kalau kita betul-betul bersalawatnya dengan ikhlas, dengan khusyuk, itu seolah-olah Rasulullah hadir dalam majelis itu. Mudah-mudahan majelis ini betul-betul menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah SWT, karena saya telah mengajak ibu bapak sekalian dengan membaca sholawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini berlangsung. Dan usai ini kami mohon berkenan yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta seluruh rombongan untuk meninjau rumah tahan gempa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.